Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan. Saya akan presentasikan dalam rangka memenuhi ujian akhir sekolah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SEMAK. Saya dari kelas AK 010. Pertama adalah pengertian SIA. Apa itu Sistem Informasi Akuntansi? Akuntansi adalah proses identifikasi pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan pengukuran dan komunikasi informasi. Akuntansi adalah sistem informasi karena SIA mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Menurut Marshall B. Ramney dan Paul J. Steinhardt, dalam buku Accounting Information System, mereka mendefinisikan SIA sebagai sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Komponen SIA menurut keduanya meliputi orang, prosedur, pedoman data, perangkat lunak, serta infrastruktur teknologi. Tujuan SIA. Di sini tujuan SIA setidaknya ada tiga. Yang pertama, pengelolaan data komprehensif. SIA berfungsi sebagai pusat data yang bertujuan untuk merekam dan menyimpan data, mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan aktivitas dan transaksi bisnis secara terstruktur, lalu mengubah data menjadi informasi, memproses data mentah menjadi luaran informasi yang berguna seperti laporan keuangan yang esensial untuk perencanaan strategis dan pengendalian operasional. Lalu yang kedua sebagai pengambilan keputusan dan pelaporan. Informasi yang dihasilkan oleh SIA memiliki peran penting bagi berbagai pihak, diantaranya mendukung keputusan internal, menyediakan beragam laporan dan data historis yang diperlukan oleh manajemen, lalu memenuhi kebutuhan eksternal, ya, di mana menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk disajikan pada pihak luar seperti investor, kreditor, atau lembaga pemerintah. Lalu evaluasi kinerja yang menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja karyawan, divisi, atau keseluruhan unit bisnis. Lalu yang ketiga ada perlindungan aset dan efisiensi. Aspek penting lain dari SIA adalah memastikan perlindungan terhadap sumber daya perusahaan dan meningkatkan efisiensi proses akuntansi, eh, di mana diantaranya ada pengamanan aset yang menciptakan mekanisme kontrol internal yang ketat untuk mengamankan seluruh aset perusahaan mulai dari kas, persediaan hingga aset tetap dari potensi kerugian atau penyalahgunaan. Lalu penyajian data yang efisien, menjamin penyajian data keuangan yang sistematis, akurat dan tepat waktu, sehingga proses pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dari segi biaya maupun waktu. Lalu dasar audit yang menyediakan jejak data dan catatan masa lalu yang lengkap dan terperinci sebagai bahan utama untuk keperluan pemeriksaan. Komponen utama SIA terdapat ada lima komponen sistem informasi akuntansi, eh, di mana terdiri dari satu sumber daya manusia. Komponen ini merujuk pada individu yang terlibat langsung dalam desain operasional dan pemanfaatan sistem, staf dan manajemen yang mengoperasikan pemasukan data dan menggunakan output sistem. Lalu prosedur dan instruksi. Aturan formal dan metode yang menentukan cara data dikumpulkan, disimpan, diproses, dan laporkan, serta memastikan konsistensi operasional. Prosedur ini mencakup kebijakan dan protokol internal yang harus diikuti, memastikan konsistensi dalam penanganan transaksi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Lalu data akuntansi yang ketiga, input mentah sistem, yaitu seluruh sistem transaksi dan aktivitas ekonomi yang relevan yang akan diubah menjadi informasi. Data ini harus relevan, akurat, dan lengkap agar dapat diubah menjadi informasi keuangan yang valid dan pelaporan internal maupun eksternal. Lalu yang selanjutnya adalah infrastruktur TI, teknologi informasi, di mana terdapat perangkat keras yang menjadi fondasi fisik tempat software dijalankan. Komponen ini menyediakan platform teknis, komputer yang berfungsi memproses data sesuai prosedur yang ditetapkan menghasilkan laporan keuangan. Yang kedua adalah perangkat lunak software yang adalah merupakan aplikasi komputer yang digunakan antara lain untuk melaksanakan fungsi pemrosesan data, termasuk pengolahan transaksi, pencatatan jurnal,
penyusunan buku besar, dan produksi laporan keuangan. Lalu yang terakhir adalah pengendalian internal. Mekanisme dan kebijakan keamanan yang dirancang untuk melindungi aset, menjaga integritas data, dan mencegah kecurangan. Kendali internal berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko utama dalam SIA. Fungsi SIA. Sistem memiliki beberapa fungsi yang digunakan untuk kegiatan usahanya. Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Lestari adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai fungsi pencatatan dan penyimpanan data komprehensif, sebagai repositori data sentral. SIA bertanggung jawab untuk mengumpulkan seluruh data aktivitas bisnis perusahaan dan menyimpannya secara struktur, efektif dan efisien. Di mana mencakup pencatatan semua sumber daya yang mempengaruhi operasi bisnis serta identifikasi pihak-pihak terkait, serta memastikan tidak ada aspek transaksi yang luput dari rekaman sistem. Lalu fungsi pengambilan data input yang memiliki kapabilitas untuk mengambil data yang relevan dari berbagai sumber dan dokumen mendukung yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis. Fungsi ini menjamin bahwa seluruh data yang diproses memiliki dasar dokumentasi yang kuat dan terverifikasi. Selanjutnya ada fungsi pemrosesan dan perekaman transaksi. SIA bertugas menciptakan dan mencatat transaksi secara akurat dalam jurnal akuntansi yang sesuai, mengikuti kronologi waktu dan urutan kejadian. Akuntansi dan ketepatan waktu dalam pencatatan ini sangat vital. Hal ini tidak hanya mempermudah pihak kepentingan dalam verifikasi data, tetapi juga memfasilitasi proses koreksi dan identifikasi akar penyebab kesalahan dengan cepat. Lalu ada fungsi transformasi data menjadi informasi keuangan, di mana SIA mengubah sekumpulan data transaksi mentah menjadi informasi keuangan yang bermakna. Output dari fungsi ini berupa laporan keuangan, baik yang dihasilkan melalui proses manual maupun otomatis, yang menjadi sumber informasi esensial bagi seluruh pengguna internal dan eksternal. Lalu selanjutnya, fungsi pengendalian internal perlindungan aset. Dia berperan sebagai sistem pengendali keuangan internal yang krusial dan mencegah terjadinya anomali atau kecurangan. Melalui sistem pertanggungjawaban yang detail, SIA memungkinkan pelacakan keuangan perusahaan secara presisi. Fungsi ini secara langsung melindungi aset perusahaan dan meminimalisir risiko penggelapan aset oleh pihak manapun. Eh, ini adalah contoh penerapan SIA yang diterapkan secara nyata dalam berbagai plan dan prosedur bisnis untuk mengoptimalisasi fungsi keuangan dan operasional. Yang pertama ada perangkat lunak akuntansi terpadu. Di sini ada aspek contoh software, fungsi utama, penerapan lain, dan dampak. Misalnya detail penerapannya pada aplikasi Accurate, Jahir, SAP, dan lainnya yang memiliki fungsi utamanya otomatisasi laporan keuangan. Sistem ini secara otomatis memposting transaksi dan jurnal ke buku besar dan menyusun laporan akhir seperti laba rugi neraca tanpa intervensi manual yang berlebihan. Ya, penerapannya adalah manajemen utang dan piutang yang mencatat dan melacak batas waktu pembayaran jatuh tempo pada pemasok dan piutang. Lalu ada dampaknya efisiensi dan akurasi, mengurangi kesalahan human error dan memastikan laporan keuangan siap disajikan dalam hitungan menit bukan hari. Lalu yang kedua ada sistem point of sale terintegrasi, di mana aspek dan detail penerapannya digunakan di retail, supermarket, restoran, atau kafe. Memiliki fungsi utama pencatatan transaksi real time. Saat kasir melakukan scan produk, transaksi penjualan dicatat seketika lengkap dengan PPN dan diskon. Lalu integrasi krisis, manajemen persediaan otomatis. Setiap penjualan secara otomatis mengurangi jumlah stok barang di gudang. Ketika stok mencapai batas minimum, sistem bisa memberi peringatan pembelian, menghubungkan penjualan dengan persediaan. Lalu dampaknya kontrol stok dan analisis penjualan, yang memungkinkan manajer mengetahui barang mana yang paling laris dan mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Lalu yang ketiga ada modul penggajian, payroll system, di mana fungsi utamanya sebagai perhitungan gaji otomatis, menghitung gaji bersih karyawan, termasuk tunjangan lembur dan potongan wajib, pajak, PH, dan iuran BPJS. Lalu integrasi kritisnya jurnal otomatis, ya, di mana hasil penghitungan gaji langsung dijurnal ke buku besar sebagai beban gaji, beban pajak, dan utang gaji tanpa perlu input manual oleh akuntan. Lalu dampaknya kepatuhan dan efisiensi, memastikan perhitungan pajak dan iuran sesuai regulasi pemerintah dan menghilangkan proses manual yang memakan waktu.
Lalu selanjutnya, oh, tadi ada salah ketik. Selanjutnya yang keempat adalah ERP, Enterprise Resource Planning System. Di sini ada contoh software SAP, Oracle, ERP Cloud. Fungsi utamanya integrasi lintas fungsional, menggabungkan data dari berbagai departemen akuntansi, supply chain, sumber daya manusia, produksi ke dalam satu database terpusat. Lalu integrasi kritisnya proses pembelian, permintaan belian dari supply chain, pembuatan pesanan, lalu penerimaan barang, lalu ke penerimaan tagihan dan pembayaran dari akuntansi. Nah, semua tahapan ini otomatis menghasilkan jurnal akuntansi yang diperlukan setiap langkah. Lalu dampaknya visibilitas dan kontrol menyeluruh. Manajemen memiliki pandangan real time tentang seluruh operasi perusahaan yang sangat penting untuk perencanaan dan kontrol strategis. Studi kasus sederhana efisiensi retail dengan CA terintegrasi. Pada perusahaan retail X, sebuah toko menjual barang konsumen memutuskan untuk beralih dari pencatatan manual semi otomatis ke sistem informasi akuntansi SIA yang terintegrasi penuh menggabungkan point of sales dengan akuntansi mereka, misalnya Jahir atau Upgrade. Penerapan ini menghasilkan tiga manfaat operasional dan keuangan utama, yaitu otomatisasi pencatatan transaksi harian, di sini ada dampaknya dan prosesnya, lalu kontrol persediaan real time, juga ada proses dan dampaknya, lalu ada pelaporan keuangan instan dan aksesibel. Ada proses dan dampaknya juga. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan SIA. Tantangan penerapan sistem informasi akuntansi bagi UMKM, di mana secara ringkas, tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan SIA meliputi aspek sumber daya, literasi, dan kompleksitas manajerial. Di sini ada keterbatasan sumber daya keuangan, modal, dan sumber daya manusia. Lalu ada tantangan literasi dan adopsi teknologi. Literasi digital yang rendah di kalangan pelaku usaha, khususnya mikro dan kecil, menghambat proses transformasi digital dan adaptasi teknologi SIA. Lalu akses terbatas terhadap teknologi yang menjadi kendala bagi UMKM ini. Lalu yang ketiga ada manajerial dan operasional. Kendala manajerial dan kapasitas manajerial yang kurang, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kompetensi manajerial yang memadai. Lalu sistem pencatatan yang tidak memadai, menyulitkan analisis usaha atau penyusunan laporan keuangan yang valid untuk pembiayaan. Lalu ada kerumitan regulasi. UMKM juga menghadapi kerumitan regulasi yang berlaku. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bukan hanya alat catatan transaksi, tapi sudah menjadi bagian penting dari jalannya sebuah bisnis. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, perusahaan dituntut untuk bergerak cepat dan akurat, terutama dalam hal keuangan. Disinilah peran SIA terasa penting dan membantu proses laporan jadi lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan memberi gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan. Sistem ini juga mendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat karena semua informasi tersaji secara real time dan terintegrasi. Tapi tentu saja manfaat sebesar ini tidak datang tanpa tantangan. Diperlukan kesiapan dari sisi teknologi, biaya, dan terutama SDM yang memahami cara kerja sistem tersebut, terutama tadi bagi UMKM. Lalu pada akhirnya ketika dijalankan dengan tepat, SIA bukan hanya membantu bagian keuangan, tapi juga mendorong perusahaan untuk tumbuh lebih sehat, transparan, dan kompetitif di tengah persaingan yang makin ketat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.